Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Teman-teman, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah baik Bapak. Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah, suasana sudah sejuk karena hampir setiap hari kita diguyur hujan. Sehingga untuk kembali kepada pembahasan mata kuliah kita, pengantar ilmu politik, maka kelihatannya mendukung. Pada hari ini kita akan membahas pertemuan ke-12 tentang keputusan politik dan kebijakan umum. Jadi, meskipun kita tidak tahu kalian semuanya nanti apakah pada posisi sebagai pengambil keputusan politik atau sebagai pengambil kebijakan umum, itu kita tidak tahu. Mungkin bahkan di antara kalian ada sebagai kelompok kritis yang selalu memberikan masukan terhadap para pengambil keputusan politik dan kebijakan umum. Tapi mungkin juga sebagian dari kalian adalah kita tidak tahu apa yang terjadi pada masa yang akan datang. Tapi pada saat ini kalian adalah mahasiswa yang pada saat posisi yang selalu memberikan masukan, mengkritisi terhadap keputusan politik tersebut. Baik di level nasional, ataupun di level regional, ataupun bahkan lokal, itu semuanya kalian perlu belajar tentang keputusan politik. Kalau ada hal yang keluar dari real, maka harus diluruskan. Begitu juga sebaliknya, kalau memang sudah benar, maka harus didukung. Begitu juga terkait dengan kebijakan umumnya. Teman-teman semuanya, tadi sudah kita hadirkan sebuah konten sekitar 30 menit, dan kalian semua sudah memahami. Saya mau mengulang sepintas saja, baru nanti kita akan melakukan dialog untuk memperdalam konten kita. Itu teman-teman terkait dengan mengingatkan kembali atau membuka kembali materi kita yang sebetulnya teman-teman sudah melihat di konten yang pertama. Menghangatkan kembali pemahaman teman-teman tentang keputusan politik dan kebijakan umum. Dan hal itu bisa langsung dihubungkan dengan kekinian. Kalau melihat contoh itu memang kekinian tetapi secara umum. Teman-teman juga bisa melihat. Jadi, sekali lagi, yang akan datang, sangat mungkin kalian sebagai pengambil kebijakan, sebagian besar adalah penerima pelaksana dari kebijakan. Maksudnya kalau pelaksana itu adalah orang yang taruhlah di situ adalah eksekutif yang diperintah dari pimpinan. Tapi yang lebih banyak lagi, yang paling umum itu adalah mereka yang pengguna, user dari kebijakan itu atau keputusan itu. Tentunya akan mengakibatkan hal yang positif ataupun negatif. Positif negatif itu akan maksudnya bermanfaat untuk kehidupan atau bahkan selanjutnya menjadikan kehidupan yang lebih jelek. Banyak yang bisa kita kritisi terkait dengan keputusan dan kebijakan ini, baik dalam hal berhubungan atau bermitra dengan negara-negara lain, ataupun dalam hal misalkan mengatasi sebuah masalah di negeri ini. Tentunya di sana ada pro dan kontra. Untuk memperdalam silakan untuk menyampaikan misalkan pertanyaan, ataupun kalau tidak mau bertanya mungkin mengkantor apa yang saya sampaikan di dalam konten, ataupun mungkin ada pendapat lain dari referensi buku kalian yang telah dibaca untuk lebih mengkayakan terkait dengan materi perkuliahan ini, sehingga kita lebih mudah untuk memahami sebelum kalian nanti terjun ke dunia praktis sesudah lulus nanti. Silakan teman-teman.
Jadi kita memberikan modal kepada kalian semuanya. Silakan Muhammad untuk menyampaikan. Terima kasih atas waktunya Bapak. Di sini saya mau bertanya mengenai isu-isu yang sedang hangat pada hari ini. Mohon maaf sebelumnya suara saya terdengar jelas apa belum Bapak? Sudah jelas, tetapi ada backsound-nya yang bagus juga. Iya, sinyal saya sedikit buruk. Oke, nggak apa-apa, bagus. Jadi begini Bapak, mengenai kebijakan Permendikbud 30 itu loh Pak, yang dimana dikeluarkan sama Kementerian Pendidikan untuk mencegah kasus pelecehan seksual di lingkungan kampus. Nah, saya itu baca-baca beritanya itu ada yang pro juga ada yang kontra Pak. Kalau yang pro itu mengatakan bahwasannya mengenai isu pelecehan ini kita mendapatkan perlindungan melalui naungan hukum. Sedangkan yang kontra itu mengatakan bahwasannya jika mendapat izin berarti pemerintah melegalkan zina dong. Nah, jadi kayak terdapat dua pandangan yang berbeda. Setelah itu saya baca-baca komennya netizen itu perlu diketahui lagi itu cuma sebagai pasarnya itu pencegahan bukan membolehkan aktivitas zina itu. Nah, kenapa ya Bapak? Pertanyaan saya itu kenapa setiap pemerintah mengeluarkan kebijakan terkadang itu menggunakan frasa-frasa yang dimana itu kalau bagi masyarakat umum itu terkadang bisa salah tangkap gitu loh Bapak. Awalnya jujur kalau saya itu memang kayak salah tangkap gitu Pak. Loh, berarti apakah zina dibolehkan melalui keputusan Permendikbud ini? Nah, setelah saya gali-gali lebih dalam, ternyata keputusan ini dihadirkan untuk kasus pelecehan seksual saja, bukan berarti untuk melegalkan zina itu tersendiri. Nah, pertanyaan saya itu seperti itu tadi Bapak. Terima kasih Pak. Terima kasih Muhammad Egar. Sebelum saya menjawab, saya minta tolong teman-teman untuk merespon sehingga nanti kita diskusinya enak begitu. Silakan teman-teman untuk merespon, menjawab apa yang disampaikan Muhammad Egar. Jadi perspektifnya sebelum perspektif saya. Perspektifnya adalah sesama teman-teman, baru saya masuk nantinya. Silakan ada yang membantu memecahkan apa yang disampaikan Muhammad Egar tadi. Pasti teman-teman mengikuti terkait dengan perjalanan pro dan kontra terkait dengan Permendikbud nomor 30 tahun 2021 ini. Ayo silahkan. Kalau kalian sudah bisa berbicara tentang hal ini, maka sudah menjadi pintu bagi kalian untuk bisa menjadi pengambil kebijakan. Atau mungkin sebagai orang yang selalu bisa memberi masukan terhadap para pengambil kebijakan. Gimana? Ada yang bersedia? Supaya nanti tidak langsung penjelasan dari saya. Kalau penjelasan dari saya kan nanti langsung seakan-akan sudah selesai. Padahal saya pengen apa yang ada di wacana teman-teman, pemahaman teman-teman, selanjutnya bisa dipahami oleh yang lainnya. Tidak ada, mungkin takut untuk berbicara itu ya. Teman-teman tidak usah takut karena ini adalah ruangan ilmiah. Kita akan berbicara karena sekali lagi, suatu saat kalian akan menjadi pengambil kebijakan. Karena di antara kalian melihat seperti itu, ada melihat, Permendagri tersebut benar, tetapi ada sebagian yang mengatakan Permendagri salah. Saya pada posisi pro dan kontra itu supaya teman-teman tidak pada posisi yang kebingungan berdiri di antara pro dan kontra. Baik,
Kalau tidak ada yang bersedia berpendapat, saya akan langsung berpendapat bahwa setiap pemerintah eksekutif mengambil sebuah kebijakan, resikonya adalah dikritik oleh user dari kebijakan tersebut. Mungkin tidak langsung kepada user secara langsung, tetapi berbagai elit sebagai pengguna user. Apapun yang akan kalian keluarkan harus siap untuk dilihat dari posisi negatif, dari posisi yang kontra, sehingga kalian nanti sudah antisipasi untuk menjawabnya. Dan kalau kita melihat Mas Nadiem sebagai menteri, pasti dia sudah mengantisipasi, menyiapkan terkait dengan apa yang menjadi kegundah gulauan dari masyarakat sebelum hal itu muncul betul di publik. Pada saat muncul betul ada yang pro dan kontra, sebagaimana yang dijelaskan oleh Egar tadi, maka pertanda memang cara baca atau dalam bahasa orang sosiologi, perspektif seseorang terhadap sebuah teks peraturan Menteri Dalam Negeri itu betul terjadi, berbeda. Selanjutnya, teman-teman mungkin melihat Mas Nadiem sebagai menteri mengklarifikasi di mata Najwa. Mungkin kalau teman-teman melihat mata Najwa akan tahu bagaimana klarifikasinya. Tetapi klarifikasi tersebut di konten yang lainnya juga masih dikatakan masih belum menjawab terkait dengan apa yang menjadi pertanyaan dari masyarakat atau kelompok masyarakat, organisasi masyarakat. Terkait dengan itu tadi, pertama ada sebuah keinginan dari negara lewat menteri bagaimana terkait dengan kekerasan seksual itu diatur secara rapi. Jadi kan sepintas niatnya bagus. Tetapi di sisi yang lain, perspektif yang lain, melihat ada kalimat yang berpotensi atau multi-interpretatif dalam bahasa pengkritik. Saya tidak menyebut siapa yang mengkritik, tapi dalam bahasa yang pengkritik, bahwa banyak pasal-pasal yang frasanya itu kemudian pelegalan zina. Ada kalimat yang suka sama suka. Nah, ini kan sebetulnya di dalam kehidupan sosial politik wajar karena dibaca oleh banyak orang. Dalam bahasa sosiologi sekali lagi dibaca banyak perspektif. Ketika menghadapi seperti itu, nanti kalian pasti akan menjadi orang yang dikritik seperti itu. Misalkan taruhlah Egar. Saya tidak tahu Egar nanti menjadi presiden ataupun menteri, atau cukup menjadi bupati, atau mungkin camat yang menghadirkan sebuah kebijakan dan siap untuk dikritik seperti Mas Nadiem tersebut. Kalau jawabannya itu kurang tepat, bisa-bisa ini sebagai pintu Mas Nadiem untuk di-reshuffle. Karena tidak bisa untuk sebagai tamengnya pemerintahan, maksudnya rezim pemerintahan sekarang, bagaimana membuat dunia pendidikan lebih baik, terjadi ancaman terkait dengan kekerasan seksual. Tetapi kalau bisa melandingkan dengan baik, maksudnya mereka para pengkritik tidak cukup hanya dijawab. Ketika dijawab, selanjutnya tetap bersikukuh bahwa hal itu masih kontroversial. Apa sih beratnya untuk ngajak mereka duduk bersama? Jadi para pengkritik itu diajak duduk bersama, selanjutnya apa permasalahannya, dan kemudian kalau memang ada sebuah kesalahan dalam teks, maka dirubah saja.
Undang-Undang Dasar 45 sebagai konstitusi yang sepertinya tidak bisa dirubah aja bisa dirubah, apalagi hanya sebuah peraturan menteri. Itu bisa dirubah. Nah, tetapi sebaliknya, kalau misalkan mereka yang pada saat ini kritis dalam artian tidak setuju terhadap frase yang dimaksud, maka ketika mereka bisa dipahamkan oleh Pak Menteri dalam artian diajak bertemu dan debat dan selanjutnya bisa memahami, ya sudah, tidak ada perubahan peraturan, enak saja. Jadi kalian sebagai nanti pengambil kebijakan harus siap untuk dikritik tersebut. Negara demokrasi itu adalah negara yang siap dikritik. Keputusan politik sebaik apapun itu harus siap untuk dikritik. Karena negara kita negara demokrasi. Misalkan ada satu agama, meskipun bukan agama mayoritas misalkan, dia atau merasa belum terakomodir terkait dengan gagasan-gagasannya dan mengkritik sebuah peraturan. Hal itu, seorang menteri harus juga bisa mengajak dialog. Bagaimana atau apa yang mereka menjadikan kebutuhan. Sehingga pada kesempatan ini teman-teman, saya tidak mencoba mengatakan peraturan itu sudah benar atau peraturan itu salah. Tetapi bahwa para pembuat keputusan, pembuat kebijakan harus siap dikritik dan harus siap untuk ngajak dialog terhadap siapapun. Sekarang sekali lagi sudah ada proses dialog tersebut, tetapi parsial, sehingga belum ada sebuah keputusan yang bisa diterima semua pihak. Semua pihak yang misalkan sekali lagi dikumpulkan dan ngobrol bareng dengan kepala dingin, saya yakin kok selanjutnya ada solusi. Karena apa? Niatnya menteri baik, niatnya pengkritik itu baik, niatnya yang lainnya juga baik. Untuk temanya adalah menyelesaikan berbagai kekerasan seksual yang sekarang ini lagi tren. Seperti di Universitas Riau kemarin, itu kan kalau tidak difasilitasi sebuah regulasi, maka antara misalkan mahasiswa dengan elit yang menjadi semacam bahan bulian, itu kan tidak pernah selesai. Kelihatannya yang benar siapa sih? Mahasiswanya atau elit kampus itu kan tidak pernah selesai. Nah, ketika ada sebuah peraturan, maka hal itu sebetulnya bisa menjadi pintu keluar. Tetapi kalau peraturannya masih debatable, dalam bahasa lain kontroversial, maka hal itu belum bisa memecahkan, bahkan bisa-bisa nanti malah menjadi permasalahan tambahan. Begitu Egar, apakah bisa diterima Egar? Ya, baik Bapak, terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan teman-teman kalau misalkan ada tema atau ada pertanyaan atau yang perlu disampaikan di sini terkait dengan keputusan politik. Sehingga pada kesempatan ini teman-teman, kita itu pembahasannya adalah pengantar ilmu politik, meskipun tidak hanya di dunia politik ansih, tetapi di semua lini. Politik itu tidak hanya di partai politik saja. Kebijakan, keputusan di semua lembaga, misalkan kalian sebagai kepala sekolah, itu juga keputusan politik, kebijakan publik, kebijakan umum. Bahkan di dalam rumah tangga pun, itu adalah juga keputusan politik, karena politik tidak harus diartikan secara sempit. Silakan teman-teman kalau ada yang disampaikan. Kelihatannya sudah paham semuanya kalau begitu. Terima kasih kalau sudah paham semuanya, maka saya tidak perlu berpanjang lebar terkait dengan keputusan politik dan kebijakan umum. Karena kalau diperpanjang pun, mungkin teman-teman malah, apa sih Pak Agus ini, sudah paham kok dipanjang-panjangkan. Nah, itu kan menjadi masalah nanti. Masih ada yang ditanyakan. Maulana, silakan. Iya Pak, terima kasih waktunya. Ini Pak, ini pertanyaan saya sudah kirim di kontennya jenengan sih Pak. Gini Pak, bagaimana ya Pak seorang pemimpin dapat dikatakan mengambil keputusannya itu secara adil? Adil nih
dari segi perspektif umum ya Pak, adil ini untuk semua gitu Pak. Bagaimana ya Pak ya? Terima kasih. Bagaimana? Terima kasih pertanyaan Maulana. Jadi ngomong keadilan, ya, adil. Adil itu ya mungkin kalian akan menjawab tidak berat sebelah Pak adil itu. Adil itu adalah memposisikan apa itu sesuatu pada tempatnya. Atau mungkin adil itu adalah dia berbuat yang tidak adil, maksudnya ya adil. Nah, akhirnya kan selanjutnya itu banyak. Sebuah kebijakan umum atau keputusan politik berbicara adil, maka mendasarkan pada apa yang menjadi dogma atau ideologi dari sebuah negara. Ideologi sebuah negara sebagai pintu pertama berbicara keadilan. Kalau negaranya seperti Indonesia, negara Pancasila, yang mana negara Pancasila itu, atau demokrasi Pancasila, negara demokrasi Pancasila itu berbicara adil, maka yang memberikan kesempatan kepada semua kelompok agama untuk hidup di Indonesia. Memberikan semangat gotong royong untuk semuanya dalam membangun bangsa dan negara. Dan menampilkan keadilan dan peradaban dalam berkomunikasi. Apa yang ditanyakan oleh Maulana tadi, maka sebagaimana jawaban terhadap Muhikar tadi, berbicara keadilan itu pada awalnya itu sangat perspektif. Tetapi yang lebih tepat keadilan itu adalah atau menurut hukum. Hukum adalah sebagai perwujudan dari negara demokrasi itu sendiri. Kan kalian kalau mengenal negara demokrasi itu ada eksekutif, pemerintahan yang di situ ada eksekutif, yudikatif dan yudikatif. Yudikatif di situ adalah menghadirkan sebuah keadilan. Sehingga ketika misalkan ada presiden yang menurut orang lain, menurut seseorang kurang adil, maka harus diuji di misalkan Mahkamah Konstitusi apakah kebijakannya dalam artian yang tertuang dalam sebuah undang-undang itu sudah ada atau tidak. Kalau belum adil, maka proses di Mahkamah Konstitusi akhirnya diterima. Selanjutnya ada sebuah perintah dari Mahkamah Konstitusi, misalkan pasal sekian harus diganti karena menghadirkan ketidakadilan. Jadi meskipun presiden adalah orang nomor 1 di negara Republik Indonesia, apa yang menjadi kebijakannya, meskipun di dalam misalkan sebuah undang-undang, ya undang-undang itu adalah prosesnya bagaimana legislatif sama eksekutif bersinergi untuk membahas, tetapi endingnya yang bertanda tangan adalah presiden. Hal itu masih bisa dirubah ketika tidak misalkan pro terhadap rakyat. Jadi kalian semua sebagai rakyat, Maulana sebagai rakyat, ketika ada undang-undang yang di situ ada merasa tidak adil, maka bisa diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, ketika tidak melibatkan terhadap legislatif, tetapi langsung presiden, maka misalkan peraturan presiden atau instruksi presiden dan lain-lainnya, hal itu ketika tidak misalkan sesuai dengan konstitusi kita, itu pun masih bisa diproses hukum. Jadi hebatnya negara demokrasi itu adalah
semuanya mendasarkan pada hukum. Jadi tidak ada seperti di dalam negara monarki. Di dalam negara monarki itu kan kebenaran relatif, kebenaran apa yang dikatakan raja itu selalu benar. Tidak boleh ada yang melawan atau menolak. Tetapi di dalam negara demokrasi, keadilan sebagai salah satu panglimanya. Sehingga kalau misalkan ada pihak-pihak yang merasa kurang adil, keadilan masih bisa dicari dengan lembaga-lembaga yudikatif yang ada. Kalau undang-undang misalkan ke Mahkamah Konstitusi, kalau berbagai peraturan maka di Mahkamah Agung, dan selanjutnya. Bahkan di dalam misalkan Maulana punya istri, baik satu ataupun istrinya 3, meskipun hanya istri 1 dan kemudian istri 1 itu merasa, Bang Maulana, kamu kok tidak adil sih terhadap istri 1 aja? Loh mengapa? Loh, meskipun kamu setiap bulan memberikan uang ke saya 10 juta, tetapi kamu tidak pernah di rumah, itu kan tidak adil. Wah, itu kan bisa dibawa ke pengadilan agama, karena Maulana tidak perhatian kepada istrinya. Dan itu bisa urusannya panjang. Kalau sekali lagi karena negara kita adalah negara hukum, maksudnya negara demokrasi yang menjadikan keadilan, hukum sebagai panglimanya. Apakah bisa dipahami, Mas Maulana? Baik Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Maulana. Apakah ada yang lain yang mau menyampaikan? Silakan, saya Timbilan. Baik Pak, terima kasih. Terkait dengan pembuat keputusan politik tanpa memandang jabatan elit formal yang sah secara undang-undang atau secara peraturan, itu sebenarnya orang seperti apa yang berhak atau cocok untuk menjadi pembuat keputusan politik, dan bagaimana cara menganalisis orang tersebut, begitu. Terima kasih. Diulang, saya mungkin supaya teman-teman juga lebih paham lagi. Ya, terkait tentang pembuat keputusan politik, itu tanpa memandang elit politik yang secara sah disahkan oleh undang-undang untuk menjadi penguasa. Itu orang seperti apa, Pak, sebenarnya yang cocok untuk menjadi pembuat keputusan politik? Saya Milan dan semuanya, kalau kita ngomong negara demokrasi, sebuah keputusan politik, maka kita melihat pada posisi mana kita akan mengatakan keputusan politik tersebut. Keputusan politik itu bisa dikategorikan dalam, misalkan ya, kita ngomong negara, maka keputusan politik itu ia pada the top leader of negara, ya pada presiden tentunya. Tetapi kalau kita berbicaranya adalah keputusan politik yang hanya hubungannya dengan partai politik, misalkan bagaimana membuat strategi pemenangan dalam pemilu 2024, maka di situ elit partai politik mendasarkan pada bagaimana sebuah atau posisi ketua partai politik bisa mengambil sebuah keputusan politik. Apakah misalkan tanpa ada rapat dahulu dengan para pengurus harian langsung bisa mengambil atau tidak, sehingga anggaran dasar dan anggaran rumah tangga menjadi kata kunci ketika ketua partai politik menghadirkan sebuah keputusan politik. Kalau di dalam hal bernegara tadi presiden, maka dia bisa mengambil sebuah keputusan politik, tentunya tidak boleh bertentangan dengan misalkan dasar negara apa, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 sebagai konstitusi negara. Kalau misalkan meskipun dia seorang presiden dan melanggar terkait dengan dasar negara Pancasila, kalau di Indonesia ya, kalau begitu juga dengan konstitusi Undang-Undang Dasar 45, maka dia adalah
pemimpin yang melawan negara. Jadi tidak diperbolehkan. Kebebasan seorang pemimpin itu dibatasi oleh aturan karena ya kita di negara hukum. Sehingga ketika semua pimpinan tersebut, taruhlah sampai misalkan kepala sekolah ya, kepala sekolah membuat sebuah keputusan politik. Keputusan politik itu apa Pak kepala sekolah? Keputusan politik atau kebijakan umum lah untuk kepala sekolah itu ya taruhlah misalkan pada saat ini anak-anak dimasukkan atau tidak terkait dengan proses pembelajaran pada bulan November-Desember karena kementerian itu sudah memperbolehkan untuk tatap muka meskipun ada pembatasan-pembatasan. Nah, itu kan seorang kepala sekolah mengambil sebuah keputusan dan kebijakan umum di sekolah itu pasti berdasarkan pada apa yang ada di dalam regulasi atau dalam bahasanya peraturan Menteri Pendidikan terkait dengan bagaimana sekolah atau proses belajar mengajar luring tersebut. Jadi intinya bahwa sebuah keputusan politik yang bisa menghadirkan itu ya elit dari lembaga politik itu sendiri atau elit dari sebuah lembaga yang menaungi dari kebijakan itu sendiri. Jadi saya bilang posisi dalam memahami politik tidak harus kepada politik praktis meskipun kalau temanya adalah politik praktis ya kepada politik praktis tersebut tentunya tidak boleh keluar dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Kalau yang bersangkutan membuat sebuah kebijakan keputusan politik yang keluar, sangat mungkin dia diberhentikan. Kalau di dalam pilkada kemarin banyak partai politik di level kabupaten, provinsi itu selanjutnya diberhentikan karena tidak melibatkan pengurus pusat di dalam mengambil sebuah keputusan. Bagaimana tentang pengurus pusat? Ketua partai di tingkatan pusat itu selanjutnya juga tidak bisa, maksudnya bahkan bisa diganti ketika misalkan di dalam ADART-nya diperlukan untuk berkomunikasi atau mendasarkan pada bagaimana aturan di ADART. Begitu saya Midan. Apakah bisa diterima? Ya, saya ingin mempertegas lagi. Di sini saya baca di buku ya Pak. Ini tentang pertanyaan mengenai siapa yang sesungguhnya pembuat keputusan politik itu memang susah dijawab begitu. Tetapi para sarjana ilmu politik biasanya mengajukan 3 kemungkinan, yaitu elit politik yang membuat keputusan politik itu elit formal, orang yang berpengaruh, dan penguasa. Nah, ini yang saya pertanyakan adalah yang dimaksud dengan orang yang berpengaruh itu seperti apa dan apakah hanya yang secara formal atau secara resmi ditentukan atau memang orang yang berpengaruh itu muncul dengan sendirinya begitu loh Pak. Dan untuk menganalisis siapa sih orang yang berpengaruh itu bagaimana begitu. Ya kalau kita di dalam bernegara kita, saya bilang pasti tahu siapa orang-orang yang berpengaruh di dalam negara kita meskipun dia adalah misalkan bukan presiden, bukan menteri misalkan, atau bukan misalkan ketua partai politik yang mengusulkan seseorang menjadi seseorang yang penting, taruhlah ya partai politik yang mengantarkan presiden kita itu adalah yang atau dia sangat berpengaruh terhadap proses politik, pengambilan politik yang ada di negara kita. Meskipun dia bukan presiden, bukan wakil presiden, tetapi dia adalah menghadirkan sebuah keputusan politik pada 2019 kemarin atau dalam event-event politik selanjutnya, dan selanjutnya dia mempunyai power tersendiri. Itu tidak hanya di dalam level negara ya, taruhlah di level rektorat, level kepala sekolah, level gubernur, itu pasti ada orang-orang penting yang di situ tidak harus misalkan
menempati pada posisi yang top of the top dari sebuah lembaga tersebut. Begitu Sekti Milan. Berarti kalau menurut saya ya Pak, Ya. keputusan-keputusan politik baik di kancah nasional maupun internasional itu terkesan disetir oleh beberapa pihak atau oknum begitu Pak. Sampai sekarang bahkan kalau keputusan nasional yang bahkan sudah di era presiden yang kesekian itu masih disetir oleh presiden yang sebelumnya dan begitu Pak. Terkesan tidak netral gitu loh Pak. Kalau menurut saya, karena ada pihak yang berpengaruh itu. Sekti Milan bisa, apa yang disampaikan Sekti Milan bisa dikatakan begitu, tetapi bahwa mengelola sebuah negara atau sebuah lembaga itu tidak cukup terkait dengan siapa yang terpilih. Maksudnya, seseorang terpilih itu bukan dengan dirinya sendiri. Jadi, taruhlah siapapun lah yang menjadi pemimpin, tidak hanya presiden kita ya, gubernur kita ya, kepala sekolah kita, rektor kita, ataupun yang lainnya. Pasti ada orang yang berperan besar di dalam menempatkan seseorang untuk menjadi pemimpin. Tetapi perlu diketahui Sekti Milan dan semuanya, peran besar tersebut itu pasti mempunyai tujuan. Kalau tidak mempunyai tujuan, kemungkinan calon yang lain yang akan digadang dan yang bersangkutan tidak jadi. Kan begitu. Apa yang menjadi modal, misalkan modal dukungan partai politik, dialihkan kepada calon lain. Kalau begitu kan dia tidak bisa terpilih. Disitulah yang namanya ngomong demokrasi tersebut, sehingga sebetulnya pada posisi orang berpengaruh di situ bukan berarti pengaruh atau orang berpengaruh itu adalah, mungkin orang lain mengatakan menyetir, sebagaimana disampaikan Sekti Milan tadi, dia kok terlalu menyetir ya terhadap kebijakan negara atau kebijakan sekolahan atau kebijakan pemerintah provinsi. Apa sih peran dia? Toh dia bukan pemimpinnya, kan begitu. Tetapi perlu dipahami, proses politik itu tidak hanya pada waktu dia terpilih. Kalau dia terpilih dan selanjutnya orang-orang tersebut tidak diakomodir, bisa-bisa periode selanjutnya dia tidak bisa mencalonkan diri lagi. Jadi kepemimpinan itu memang mungkin Sekti Milan, lu kok bulut aja ya Pak. Ya itulah namanya demokrasi, yang selanjutnya saling mengakui kekuatan-kekuatan yang selanjutnya. Tetapi kalau dibiarkan, maksudnya tidak saling menghormati atau menafikan, bisa-bisa yang bersangkutan selanjutnya sulit untuk terpilih yang kedua dan selanjutnya. Begitu Sekti. Okay. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Apakah masih ada yang mau menyampaikan gagasannya? Baik teman-teman, kalau sudah tidak ada, saya pikir perkuliahan kita cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.